Apa ngetik, Bu? Oh, tidak bisa diketik. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau di sini ada guru, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat kita para pendidik Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai aja acara panggung Google berbagi atau yang disingkat dengan pagi dalam webinar kita pada sore hari ini. Bapak Ibu izinkan saya memandu acara kita ini, tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Marion Pangaribuan. Saya merupakan guru dari SMP Negeri 4 Medan. Saya merupakan penggerak dari Kombel guru kita yang ada di SMP Negeri 4 Medan dan merupakan rekan kerja dari leader kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ibu Maida Sitanggang yang sudah melanglang buana ke sana kemari. Tepuk tangan dulu buat Ibu Maida. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat bertatap maya di room virtual kita dalam acara webinar Panggung Google Berbagi dengan topik materi pembuatan modul ajar terintegrasi dengan Google Workspace for Education. Ayo bangkit bersama Google for Education. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara sesi webinar ini, ada baiknya sebagai umat yang beragama, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu, sebentar saya mau bagi slide ya Bapak Ibu. Oke, gimana dengan slide saya? Apakah sudah terbaca, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Sedikit pemaparan dari saya. Adapun tata tertib berbagi pada sore hari ini, yaitu yang disingkat dengan pagi, kita harus hadir tepat waktu, mikrofon dimatikan saat sesi materi, kamera diaktifkan jika memungkinkan. Nah, pada saat sesi tanya jawab dibuka, silakan raise hand dan aktifkan mic ketika moderator mempersilahkan, atau bisa juga bertanya melalui kolom chat. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Panggung Google Berbagi atau yang disingkat dengan pagi adalah webinar yang diadakan secara daring dan gratis untuk membantu para pendidik berbagi praktik baik tentang strategi pembelajaran, administrasi pendidikan, dan berbagai pemanfaatan teknologi untuk kebaikan bersama. Panggung Google Berbagi atau Pagi diselenggarakan setiap bulan oleh Google for Education dan Google Educator Group dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Apa itu Google Educator Group atau GEG? Yaitu wadah untuk menyatukan para pengajar yang berminat untuk mendiskusikan manfaat teknologi bagi sekolah, kelas, dan komunitas di seluruh dunia, baik secara online maupun dalam secara offline yang diselenggarakan secara lokal. Siapa saja yang dapat bergabung di Google Educator Group atau GEG ini? Siapa saja dapat bergabung, baik kepala sekolah, administrator sekolah, profesor, siswa, atau sekedar tertarik menggunakan produk Google untuk menunjang aktivitas belajar. Nah, bagaimana cara untuk bergabung di Google Educator Group ini? Yang pertama sekali, boleh bergabung di kanal WhatsApp pelatihan dan mention admin nanti akan diarahkan dan mengakses website GEG Indonesia serta
menghubungi admin di sosmed baik melalui Instagram ataupun Facebook. Baik Bapak Ibu, nah dalam sesi berbagi ini nanti diadakan dalam 2 hari, yaitu hari pertama sekarang dan juga besok. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh Bapak Afifur Rahman, sekarang saya mau sapa dulu terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Afifur Rahman. Sore Bu Marion. Oke Bapak. Baik Bapak Ibu. Nah, sebelum Bapak Afifur Rahman menyampaikan materinya, kita menyaksikan dulu profil daripada Bapak Afifur Rahman. Bapak Afifur Rahman ini merupakan lulusan pertama beasiswa bidik misi di Universitas Negeri Surabaya, kemudian memperoleh beasiswa S2 di IBMT Surabaya. Bapak Afifur Rahman atau Bapak Afifah aktif di organisasi saat masih di kampus hingga sekarang dan mengabdi di dunia pendidikan dari guru SMP swasta hingga menjadi seorang kepala sekolah di SMK dan sekaligus guru informatika di salah satu SMA negeri di Sumeneb. Kemudian adapun pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh Bapak Afifah, yang pertama sekali Direktur LKP Miftahul Ulum Education Center di tahun 2014, Kepala Sekolah SMK Terpadu Miftahul Ulum di tahun 2017, Guru Informatika SMA Negeri 1 Lenteng di tahun 2022, Pengajar Praktik Kabupaten Sumeneb tahun 2022, narasumber berbagi praktik baik tahun 2023, trainer digital skill program UNICEF di tahun 2023, trainer SMA double track di tahun 2024, focal point sekolah responsif gender tahun 2024, fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana di tahun 2024, Google Master Trainer 2024, School Trainer Quizzes tahun 2024. Baik Bapak Ibu, saking banyaknya prestasi yang diikuti oleh Bapak Afifah, tidak muat satu layar, masih banyak lagi yang saya singkatnya ini. Baik Bapak Ibu, tidak tanpa memperpanjang waktu, kita kasih kesempatan kepada Bapak Afifur Rahman untuk menyampaikan materi pada kita di sesi kedua di hari ini. Silakan Bapak Afifah. Terima kasih Bu Marion. Mungkin sebelum kita mulai Bapak Ibu, ini ada yang kelupaan mungkin Bu Marion ya. Jadi saya sendiri itu asli Jawa Bapak Ibu. Saya asli Jawa tapi bukan suku Jawa. Saya dari suku Madura. Tepatnya di Sumeneb, yang memiliki salah satu kepulauan yang mempunyai oksigen terbaik nomor 2 di dunia. Kebetulan juga saya ketika di Medan, ini mungkin dari sekian peserta ini nama saya Bu yang cuma terdiri dari satu kosakata ini. Jadi nggak ada apa namanya marganya di belakang ini. Cuman kemarin ketika saya itu di Medan selama 17 hari itu sama teman-teman itu dikasih Afifur Rahman Sinamo katanya. Enggak tahu Sinamo itu artinya apa. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut saja. Jadi ini sebenarnya saya cuma sedikit mengupas ya, karena tadi kalau Bapak Ibu sudah hadir di sesi 1, di sesinya Pak Lubis itu sudah banyak dibahas tentang Google Site, sudah banyak sekali dibahas dari awal sampai akhir. Nah, cuman pada sesi ini, jadi saya tidak akan membahas apa yang sudah tadi dibahas, dan semoga saja Bapak Ibu yang hadir di sini juga sudah sempat hadir tadi di sesi pertama. Jadi selama beberapa menit ke depan, kita ini akan membahas tentang pemanfaatan atau digitalisasi modul ajar dengan Google Workspace for Education. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah saya tidak akan menjelaskan bagaimana membuat modul ajar Bapak Ibu, karena saya yakin yang ada di sini ini sudah ahlinya ya, sudah suhunya.
Jadi saya akan lebih membahas tentang digitalisasi modul ajar. Kenapa? Karena di kompetensi kurikulum merdeka di era digital ini, pendidik itu kan dituntut untuk bisa merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara digital. Agar apa? Agar bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Ini sesuai dengan kodrat zaman ya, karena zamannya sekarang sudah zaman digital. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan membagikan praktik yang sudah pernah saya lakukan ketika menggunakan Google Site sebagai modul ajar digital saya. Izin share screen ya. Nah, oke. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Nah, jadi ini adalah salah satu Google Sheet yang sudah saya buat kemarin ketika menjadi trainer digital skill. Nah, sebenarnya apa bedanya sih dengan yang punyanya Pak Lubis tadi? Nah, kalau di sini di Google Sheet yang saya buat ini, jadi kalau kita bicara tentang modul ajar itu kan adalah yang pasti di dalamnya itu ada sintak-sintak pembelajaran. Nah, sintak pembelajaran itu ya pasti seperti dari awal kita presensi, kita persepsi, terus kemudian kita menyampaikan materi, ada penugasan, sampai dengan rencana tindak lanjut. Nah, kadang kalau kita menggunakan menggunakan modul ajar yang versi cetak, itu ada bagian sintak itu yang terlupa. Nah, oleh karena itu perlu didigitalisasi. Nah, jadi saya ambil contoh. Ini saya coba presentasikan dulu ya, baru nanti kita praktek. Jadi kita misalkan presensi. Nah, jadi ketika kita memulai pembelajaran, kita cukup menampilkan Google Sheet ini di HP anak-anak. Karena keuntungan dari Google Sheet itu, dia itu bisa diakses baik dari Windows, dari laptop, dari Android, HP, ataupun dari iOS, iPhone. Jadi semua perangkat bisa mengaksesnya. Nah, misalkan di pertama, kadang kita kan lupa ngabsen. Karena di sini sudah ada, kita pakai presensi. Makanya saya tadi di judulnya adalah terintegrasi Google Workspace for Education. Nah, di presensi ini ketika diklik, saya hubungkan atau saya linkkan dengan yang namanya Google Form. Saya harap Bapak Ibu sudah paham apa itu Google Form. Kemudian misalkan nanti di apersepsi ini. Jadi kita ingin menggali ingatan siswa tentang materi kemarin, kita gunakan apersepsi. Nah, ketika kita klik, ini kebetulan di sini saya pakainya Mentimeter, Bapak Ibu. Nah, dari semua link, semua tombol, semua menu yang ada di sini, itu satu-satu saya menggunakan beda-beda. Jadi misalkan tadi di presensi kita menggunakan Google Form, kemudian di apersepsi saya menggunakan Mentimeter, kemudian di materi saya menggunakan YouTube. Kemudian di di tugas di sini saya menggunakan Google Form lagi, tapi di sini mereka sudah harus upload file. Jadi Google Form-nya ini nge-link dengan Google Drive seperti itu. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kita mendigitalisasi sintak pembelajaran kita ke dalam Google Sheet sehingga memudahkan kita untuk mengingat apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, cuman karena tadi sudah banyak dibahas dasar-dasarnya oleh Pak Lubis, jadi saya sedikit di sini memberikan tips dan trik. Karena salah satu keunggulan dari Google Sheet ini Bapak Ibu adalah dia itu sifatnya drag and drop. Jadi kita tinggal tarik, kita geser. Kita mau apa tinggal klik, tinggal geser. Kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan yang namanya PowerPoint atau Google Slide, iya, ini sudah hampir sama. Jadi kita tidak harus belajar tentang pemrograman, kita tidak harus belajar dengan kode ini, kode itu. Kita sudah bisa membuat yang namanya website. Jadi saya di sini coba demonstrasikan kepada Bapak Ibu. Izin stop screen dulu. Nah, jadi saya coba demonstrasikan membuat Google Sheet yang dari awal ya Bapak Ibu.
pertama-tama, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita sudah pertama-tama biasanya kita kan membuka Google dulu ya. Kemudian ketika kita sudah membuka Google Chrome, kita buka New Tab di sini. New Tab di sini. Sebenarnya banyak cara ya, cuman ini salah satunya. Kita buka New Tab. Nah, di sini di titik 9 ini atau yang namanya Google Apps, kita klik. Kita klik terus site. Nah, seperti yang disarankan oleh Pak Nubis tadi. Maka nanti dia itu akan berpindah ke halaman Google Site. Nah, di sini akan muncul beberapa halaman yang sudah pernah kita buat. Nah, jadi saya sudah pernah membuat beberapa, di sini akan muncul historinya. Nah, kalau kita mau membuat yang baru, tinggal kita klik di blank set. Kalau kita mau membuat yang namanya template sama seperti di Canva ya. Jadi kita cuma mau ngedit sebagian saja. Nah, kita bisa bukanya lewat template. Nah, karena tadi sudah Pak Lubis sudah mulainya dari nol, saya nyoba pakai template di sini. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi kalau kita pakai template karena dia itu isinya sudah lumayan banyak, jadi sudah ada isinya bukan kosongan. Jadi bukanya memang lumayan lama daripada kita membuat dari blank. Nah, di sini misalkan kita buat di sini GEG. Kemudian kalau ya seperti yang tadi yang dibuat oleh Pak Lukis, jadi misalkan kita membuat logo atau membuat tombol, nah kita tinggal bisa klik di blok di sini. Saya mau nyoba yang kita pakai button, jadi saya akan membuat seperti yang sudah saya buat tadi. Jadi kita tinggal klik button di sini. Kita namain nih tombolnya misalkan apa? Presensi. Ya, dapat presensi. Nah, terus kemudian kita masukkan nih linknya. Nah, bagaimana cara kita dapat linknya? Nah, karena kita mau membuatnya dari Google Form, maka sebelumnya kita sudah harus menyiapkan Google Form-nya dulu. Jadi presensinya. Nah, kita coba di sini. Nah, bagaimana cara membuat di Google Form? Kita tombol plus lagi. Sama, kita klik Google Apps. Di sini ada yang namanya Google Form. Seperti itu. Nah, kemudian kita buat. Nah, anggap saja ini sudah link absen gitu ya. Kita ambil kodenya di sini. Kita klik tombol send di sini ya. Ada gambar rantai, kemudian kita copy linknya. Nah, kembali ke yang tadi. Kita klik button presensi, kemudian link. Kita pastekan, kita insert. Nah, seperti itu. Maka kemudian di sini sudah ada yang namanya tombol presensi. Nah, bagaimana cara kita ngeceknya apakah tombol ini sudah bisa bekerja atau tidak? Kita bisa di preview dulu. Nah, kita klik, muncul enggak? Oh, ternyata sudah muncul ke link absen tadi. Sesederhana itu kita membuat dari Google Site untuk kita membuat website. Nah, kalau misalkan kita membuatnya lagi presensi absensi, ya tinggal kita buat saja button, kemudian kita kasih nama. Jadi kita mengulangi apa yang sudah kita ulangi tadi. Nah, cuman karena tadi ini sudah banyak dan saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham, tinggal masuk-masukkan saya sedikit membagikan tips dan trik Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang ya di sini itu tidak ada tapi kita bisa akali. Contoh begini. Kita misalkan di sini mau membuat materi ya. Materi kita kemudian dari YouTube. Nah, misalkan ya, saya buka YouTube dulu. Kita buka YouTube dulu. Kita tunggu. Nah, kemudian kita cari misalkan cara daftar GEG Indonesia. Yes. Misalkan di sini nih sudah ada cara daftar Pocket Driver ya adanya ya. Saya ganti deh cara daftar Master Google Master Trainer. Nah, misalkan di sini nih. Nah, kita kan caranya sama ya. Jadi kita share di sini, kemudian kita copy linknya, kemudian
di Google Sheet ini tinggal kita tambah button, kemudian materi, kita pastekan linknya. Nah, kemudian tips dan trik apa yang mau saya bagikan Bapak Ibu? Nah, ketika kita klik seperti ini, ya, maka ketika klik materi, dia itu akan langsung mengarah ke halaman YouTube. Nah, ini ketika kita pembelajaran itu mengganggu ke anak-anak. Kenapa? Karena dia itu nggak bisa full layar, artinya di sini nih masih ada rekomendasi video lain dari Google yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi anak-anak. Maka tips dan trik yang saya kasihkan adalah Bapak Ibu kalau mau membuat materi misalkan, jadi Bapak Ibu membuat halaman lain dulu. Oke. Jadi misalkan di sini anggap saja ini pack-nya kan schedule ya. Kalau kita mau ganti nama pack tinggal kita klik di tombol pack di sini, kemudian titik 3 kita klik, kemudian kita langsung bisa kasih nama di sini. Kita klik 2 kali. Materi. Oke. Nah, di materi ini Bapak Ibu masukkan tadi YouTube-nya. Jadi di halaman materi ini, di sini ada insert. Nah, di bagian bawah sini ada icon YouTube, Bapak Ibu klik. Kemudian pastekan video yang tadi sudah kita searching dan kita copy paste linknya. Kita klik saja, kemudian kita insert. Oke. Kita buat dia, kita sesuaikan ukurannya. Misalkan kita mau fullkan gitu ya. Kita mau fullkan misalkan seperti ini. Oke. Nah, saya agak tarik ke atas. Nah, jadi di sini kita tulis materi ya. Header tipenya kita ini aja. Nah, jadi di bagian home tadi, di bagian materi, Bapak Ibu. Jadi linknya ini kita ganti ke halaman materi tadi, update. Jadi ketika anak-anak ngeklik link materi, maka dia itu munculnya ke halaman ini dan hanya ada video YouTube tadi. Nah, cuman kan secara estetika ini kan nggak asik banget ya. Jadi di sini ada home, kemudian ada materi, tapi materinya sama dengan yang ketika klik tombol di sini. Nah, tipnya adalah bagian materi ini Bapak Ibu hilangkan atau hide, sama seperti kalau di Google Slide itu kan ada beberapa slide yang bisa kita hide ya. Nah, ini sama fungsinya. Jadi kita hide from navigation. Nah, jadi di sini hilang nih. Jadi bagus lagi gitu tampilannya. Nah, jadi ketika kita preview bagian home ya, kemudian kita klik materi. Nah, maka akan muncul video YouTube yang ada di halaman materi, tapi halaman materinya di sini nggak muncul. Nah, di sini juga bisa meningkatkan konsentrasi anak-anak agar tidak banyak rekomendasi video YouTube lain yang mengganggu di bagian kanan ataupun di bagian bawah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita ngakali saja. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini yang pertama, tips dan trik yang kedua. Kalau yang lain sih sebenarnya bagi saya itu gampang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal drag masukkan, misalkan di sini ada image carousel, jadi ini gambar yang bergerak ke kanan ke kiri, jadi Bapak Ibu tinggal masukkan, kemudian pilih gambarnya, segampang itu. Saya yakin Bapak Ibu tanpa diajari langsung praktek itu sudah langsung bisa. Nah, kadang hal-hal yang seperti ini nih yang jarang. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, biasanya di LMS misalkan ya, atau di website itu di bawah tuh ada yang namanya komen. Nah, jadi ketika orang itu membuka halaman web kita, di bawah nih ada bagian komen nih. Jadi saya coba tampilkan di sini. Sekarang punya saya di bagian dashboard, di bagian bawah nih. Jadi Bapak Ibu bisa ngasih komentar. Halo. Di sini nih. Nah, tapi di Google Sheet itu enggak ada. Tapi di Google Sheet itu enggak ada menu ini. Nah, gimana caranya? Nah, jadi gini Bapak Ibu. Di Google Sheet ada insert, kemudian ada yang namanya embed. Nah, embed ini jadi kita mau memasukkan semacam bahasa pemrograman tampilan yang enggak ada di
Google Sheet. Nah, saya coba dengan ngasih komentar tadi ya. Nah, caranya gimana? Jadi Bapak Ibu, ada yang namanya website itu Disqus. Ya, Disqus. Nah, kita klik Disqus di sini. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan belum login, nah Bapak Ibu login aja dulu. Jadi tampil awalnya seperti ini, kita login, publisher, kita login sebagai publisher, kita pilih nih Google, kita loginnya pakai Google aja. Nah, kemudian akan diarahkan, kita pilih salah satu akun yang mau kita daftarkan, nah, kita tunggu. Oke, nah di sini. Jadi Bapak Ibu bisa ngambilnya dari sini. Kok hilang? Ntar saya ulang Bapak Ibu. Window, oke. Pakai sini aja. Oke. Bapak Ibu saya ganti akun dulu ya, karena yang tadi punya saya sudah terdaftar, jadi saya nggak bisa menjelaskan dari awal. Nah, misalkan di sini nih, ini salah satu Google Sheet saya yang lain. Jadi Bapak Ibu buka yang namanya Disqus ya. Bapak Ibu buka yang namanya Disqus, kemudian klik ya, namanya yang pertama, kita tunggu. Nah, kita get started di sini. Kita login sebagai publisher. Kita loginnya pakai Google. Nah, di sini kita kasih password ya. Jadi ini password kita kalau mau masuk ke Disqus. Jadi terserah Bapak Ibu ini maksudnya mau pakai password apa. Oke. Jadi misalkan saya yang buat yang gampang, saya pakai yang dari rekomendasi Google. Password I'm not robot, ini dicentang, kemudian kita sign up. Oke, kita tunggu beberapa detik sampai terdaftar. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, nah di sini ada yang namanya komen, ada yang namanya post. Nah, kita pilih yang komen. Pastikan tombol biru ini ada di halaman komen. Nah, Bapak Ibu jangan coba klik yang ini ya. Jangan type. Nah, kalau ini nanti Bapak Ibu nanti berbayar. Jadi Bapak Ibu klik komen, kemudian ke bawah sampai ada yang namanya get started. Jadi jangan pilih yang trial tadi ya. Nah, kemudian di sini nih Bapak Ibu ketikkan websitenya tadi namanya apa. Nah, saya kan misalkan SMAN 1 Lenteng. Kan saya tulis karena saya guru informatika. Saya tulis di sini informatika. Nah, kategorinya saya pilih tag, jadi disesuaikan ya. Kemudian kita print site. Kita tunggu sampai dia tuh check out. Oke. Nah, masih proses. Jadi bergantung jaringan ya Bapak Ibu. Aduh, ini kok something wrong. Kebetulan di sini lagi hujan ini. Sorry. Ini kok error ya? Bentar, saya ulang lagi. Oh, ini ada kesalahan teknis sepertinya jaringannya ini. Oke, maaf ya, bentar ya. Saya coba locate di sini saja. Oke. Disqus. Oke. Jadi ini tujuannya kita membuat halaman atau membuat menu yang tidak ada di Google Sheet. Gitu. Jadi ada beberapa website yang memang menyediakan manfaat itu.
Jadi kalau di Google Sheet itu kan nggak ada menu komentar ya, jadi orang itu nggak bisa mengomentari halaman kita. Nah, ini ada yang namanya salah satunya, ini ada yang namanya diskus. Nah, itu untuk memberikan komentar kepada halaman website atau halaman Google Sheet yang kita buat. Oke, komen semoga bisa ya. Kemudian di sini kita get started. Informatika. Ini saya nggak cepat ya Bu, karena tadi sudah dijelaskan ya. Kategori tag, create site. Nah, ketika sudah seperti ini, Bapak Ibu klik yang namanya acknowledge. Welcome to discuss. Oke, kita abaikan saja. Nah, di sini what platform is your site on? Nah, biasanya platform yang umum itu kan ada yang namanya WordPress, ada yang namanya Blogger yang rame beberapa. Mungkin kalau saya itu tahunnya 2010 lalu gitu kan, ada Joom, ada HubSpot dan lainnya. Nah, karena di sini nggak ada yang namanya platform Google Sheet, maka yang kita pilih adalah di sini. I don't see my platform listed install manually. Nah, jadi kita klik ini. Oke. Kemudian, nah, ini ada bahasa pemrogramannya yang harus kita copy. Ini yang kita copy. Di sini ada, nggak bisa di copy. Jadi kalau copy seperti ini saya sarankan jangan. Jadi kopinya Bapak Ibu langsung dari menu sini. Copy. Kenapa? Takutnya ada bagian yang tidak tercopy. Jadi meskipun hanya tanda petik saja, kalau di bahasa pemrograman itu sangat fatal. Nah, kemudian di sini bagian bawah saya embed. Nah, jadi Bapak Ibu insert ya. Bapak Ibu insert kemudian embed. Nah, embed kode. Nah, Bapak Ibu pastekan yang tadi. Nah, cuman harus diperhatikan. Nah, di sini Bapak Ibu scroll ke atas, ya scroll pelan-pelan ya. Nah, di sini ada yang namanya pack URL. Nah, ini nih harus kita pastekan ke halaman website yang kita buat. Nah, caranya gimana kita tahunya? Oke. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu publish, Bapak Ibu publish dulu ya. Nah, itu kan ada alamat tuh ya. Jadi di link di sini. Nah, oke. Jadi saya ulang. Jadi di sini nih di copy publish site link, Bapak Ibu klik. Nah, ini lebih baik Bapak Ibu pakai notepad ya. Jadi ini di copy dulu, Bapak Ibu taruh di notepad agar nanti copy paste-nya gampang. Karena ada dua alamat yang harus kita copy paste. Pertama, kode ini ya, bahasa pemrogram ini kita kode, kita copy, kita masukkan di sini ya. Kita ke embed code, nah, kita pastekan di sini. Nah, di bagian sini nih, di bagian page URL, nah bagian page URL itu kita ganti Bapak Ibu. Kita ganti dengan alamat website kita. Kita ganti di sini. Kita paste pelan-pelan ya. Jadi ininya saja. Nah, kemudian kalau sudah selesai, Bapak Ibu kasih tanda petik di bagian akhir tulisan sebelum tanda titik koma. Kemudian di awal tulisan Bapak Ibu juga kasih tanda petik. Nah, setelah itu di page identifier, jadi di page identifier ini Bapak Ibu juga kopikan. Bapak Ibu kopikan di sini saja. Jadi page mana yang mau ada tampilan ini, tampilan komentar. Kita copy, kita taruh di sini. Kita paste, kita kasih tanda petik. Di awal kita juga kasih tanda petik. Kemudian next. Oke, kita tunggu. Kemudian kita insert baru. Nah, kita sesuaikan ya, Nah, ini abaikan aja ya. Nah, pasti kita abaikan. Nah, coba kita sekarang preview. Nah, jadi ketika di preview ya, kita preview di plus aja. Nah, kita sudah bisa kasih komentar nih di halaman Google Sheet yang kita buat. Padahal di Google Sheet, di menu asli Google Sheet itu nggak ada yang namanya kolom komentar. Kita coba kasih ngakali dengan cara seperti tadi. Jadi sebenarnya bukan nggak ada sih ya,
ada, cuman agak ribet gitu. Jadi kalau yang kita pakai embed ini, Google website kita tampilannya itu akan sangat berbeda, cuman memang agak ribet karena kita harus copy paste atau kita harus sedikit copy paste atau kita harus sedikit paham tentang bahasa pemrograman seperti Bapak Ibu. Nah, jadi ada dua hal tadi yang saya pada hari ini saya bagikan. Pertama, misalkan kita membuat YouTube, janganlah langsung link YouTube-nya, tapi kita membuat halaman kemudian kita hide. Nah, yang kedua, di sini kalau kita membuat sebenarnya bukan cuma komentar ya, banyak lain yang bisa kita masukkan, tapi salah satunya di sini adalah kolom komentar yang mana itu biasanya memang di LMS ataupun di website itu ada. Oke. Jadi mungkin itu dulu ya Bapak Ibu yang dapat saya bagikan pada hari ini. Kita lanjut dengan diskusi. Karena memang kalau kita belajar Google Sheet ini dari 0 sampai akhir, itu perlu luring yang mungkin beberapa hari Bapak Ibu. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke Bu Marion Pangaribuan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bapak Afifur Rahman Sinamo yang telah menyampaikan materinya tentang pembuatan modul ajar terintegrasi dengan Google World Education. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab. Apabila ada permasalahan yang ingin kita diskusikan mengenai pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Afifur Rahman, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh raise hand dan juga boleh menggunakan kolom chat. Silakan Bapak Ibu, adakah yang ingin kita diskusikan? Oke, untuk yang pertama kepada Ibu Meida Sitanggang. Silakan Ibu Meida. Ini sukunya yang tanya ini. Nggak bisa saya tahan, tapi saya untuk bertanya. Keren kali, saya lihat tadi keren kali Pak, baru tahu. Ya. Nah pertanyaan saya Pak, bisa nggak kira-kira komentar itu dibalas ya? Bisa Ibu. Boleh dong Pak, ditunjukin sama atau gimana nih? Udah dengan embed yang tadi sudah bisa membalas komentar itu Pak? Ya, jadi kalau tadi kan sudah ada kolom komentar ya. Jadi kita komen, kalau kita membalasnya tinggal komen aja di bawahnya. Itu aja. Sesederhana itu Ibu. Cuman karena memang itu bukan kita buat asli ya bahasa programnya, kita kan cuman copy paste dari website lain gitu kan. Jadi tidak banyak yang bisa kita modifikasi. Begitu. Tapi keren kali Pak Afif. Keren. Oke, terima kasih buat Ibu Meida dan Bapak Afif. Oke, untuk rekan-rekan lainnya, adakah yang ingin kita diskusikan lagi? Untuk pertanyaan kedua, silakan Bapak Ibu. Itu ada yang teriak lapar Bu Meida. Mungkin di pagi bulan Desember nanti kita luring aja ya. Biar ada coffee break-nya. Ya, gimana dengan Bapak Ibu yang lain? Adakah yang masih kita ingin diskusikan bersama? Wah, nampaknya Pak Afif, Bapak Ibu yang ada di room kita ini sudah paham betul tentang pemaparan yang Bapak sampaikan tadi. Karena memang benar Bapak, tadi penyampaiannya disampaikan secara detail ya, sehingga kita mudah menangkap apa yang Bapak sampaikan. Oke, baik Bapak Ibu, mengingat tidak ada lagi yang ingin bertanya, sepertinya ini sudah bisa kita. Oke, Bapak Heti, perlu diulang untuk lebih paham lagi Pak katanya. Iya. Mungkin nanti itu kita ada grupnya ya Bu. Karena memang kalau kita bicara informatika itu nggak bisa satu kali Bapak Ibu. Memang kita harus berulang kali praktek. Jadi belajar dari kesalahan. Saya aja tadi nyoba 3 kali baru berhasil ya.
Jadi kalau saya sendiri Bapak Ibu kalau misalkan kita mau konsultasi lebih lanjut, insya Allah saya open WA terus kok. Bapak Ibu bisa japri, kalau misalkan kita ada waktu luang, kita bisa sharing-sharing secara mandiri, nggak masalah. Oke, Pak, ini Pak ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana untuk membuat modul ajar untuk beberapa materi? Apakah sama langkahnya? Ini pertanyaan dari Ibu Lisna Evelina Sidauri. Oke, Silakan Pak. Saya coba share screen lagi ya Bu. Nah, jadi kalau misalkan kita ada beberapa modul ajar ya, kemudian untuk beberapa materi. Nah, jadi Bapak Ibu, bentar saya buka yang jadi Bapak Ibu bisa buat di sini nih. Tampil ya. Nah, jadi misalkan di sini Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan punya saya nih ada kelas ya. Kita kan pertanyaannya tadi kan misalkan materi untuk yang materi yang berbeda-beda. Nah, di sini Bapak Ibu, kita misalkan saya kelas hari ini, saya ada digital skill, ada double track. Ya. Jadi saya buat dulu materi yang digital skill. Ya. Jadi saya buat dulu seperti ini, ya kan. Kemudian yang double track, saya tinggal copy paste aja Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara copy pastenya? Jadi Bapak Ibu kan sudah ada menu kelas ya, ada menu kelas di sini. Ya. Cara buatnya seperti apa? Kita di paste, kemudian Bapak Ibu tambahkan. Misalkan ya, saya coba misalkan kelas, misalkan saya bawa, karena tadi pertanyaan tentang materi ya informatika, misalkan begini, informatika, kita done. Nah di sini kan sudah ada menu informatika nih. Nah kemudian misalkan kita ada pertemuan 1 sampai pertemuan sekian. Kita membuat itu, jadi kita tinggal di titik 3 ini kita tinggal klik, kemudian ada yang namanya subpek. Jadi misalkan di sini pertemuan 1 misalkan, done. Nah jadi ketika Bapak Ibu klik di sini sudah ada pertemuan 1. Nah agar mempermudah Bapak Ibu, jadi di pertemuan 1 ini Bapak Ibu buat dulu menu apa yang misalkan Bapak Ibu masukkan, misalkan pertama dari menu presensi sampai terakhir tadi ya. Nah kalau sudah selesai membuat itu, jadi misalkan di pertemuan 1 ini Bapak Ibu ingin membuat button presensi misalkan. Presensi. Yes, presensi. Kemudian Bapak Ibu klik, ini sembarang dulu saya. Jadi insert, kemudian setelah presensi Bapak Ibu kan mau membuat lagi yang namanya misalkan sampai akhir ya, RTL, rencana tindak lanjut. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu buat satu-satu ini kan lama. Nah, jadi Bapak Ibu buat satu dulu di subpack ya. Ini namanya pack, ini subpack. Buat dulu. Nah, kemudian di pertemuan kedua Bapak Ibu tinggal duplikat pack. Nah, duplikat pack kita ganti namanya ke pertemuan 2. Kita done. Nah, jadi di pertemuan 1 kita nggak usah membuat lagi sama seperti yang Pak Lubis tadi. Jadi kita misalkan membuat header dan footer. Jadi kita tidak usah setting ulang. Tinggal di pertemuan ini, misalkan presensi itu linknya beda, ya tinggal kita ubah linknya seperti itu. Mungkin itu sudah bisa menjelaskan Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat Pak Afif. Oke Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya lagi? Oke, dari Pak ya. Perlu diulang lagi untuk lebih paham Pak di lain kesempatan katanya. Oh ini nanti menghubungi Bu Mega. Karena ini namanya kan panggung Google ya, dan yang punya panggung itu Bu Mega. Jadi beliau enggak. Oke Bapak Ibu, demikian tadi sesi tanya jawab kita terkait pemanfaatan pembuatan modul ajar terintegrasi dengan Google Work for Education. Nah baik Bapak Ibu, sebagai penutup saya minta kepada Bapak Apifur Rahman untuk memberikan closing statement untuk pertemuan kita di sore hari ini.
ini saya nggak tahu kalau ada closing statement ya. Cuman karena ini masih nuansa kurikulum merdeka ya, saya yakin Bapak Ibu di sini pasti ada salah satu ini yang guru penggerak. Biasanya kalau pertemuan-pertemuan merdeka belajar itu kita akhiri dengan pantun Bapak Ibu. Jadi saya ada pantun ini pakai bahasa Madura. Ini terkenal kalau di Madura Bapak Ibu. Jadi numpak becak ke pasar laju. Guru bergerak, Indonesia maju. Selamat Hari Guru Bapak Ibu semuanya. Oke, selamat Hari Guru buat kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Afikur Rahman yang telah menjadi narasumber hebat kita pada pertemuan kita di sore hari ini. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin lebih mendalam lagi untuk memahami tentang Google Educator Group ya, Google Workspace for Education, kita dapat menghubungi media sosial ini. Sebentar saya bagi ya Bapak Ibu. Kita dapat bergabung melalui media sosial ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, melalui YouTube, melalui Instagram, dan juga melalui Facebook. Silakan bergabung, dan Ibu Maida juga 24 jam terbuka melayani kita untuk meningkatkan mutu pendidikan kita dengan penggunaan teknologi bersama Google Workspace for Education. Baik Bapak Ibu, demikian sesi berbagi kita pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber hebat kita pada sore hari ini bermanfaat untuk dunia pendidikan kita untuk semakin lebih maju. Demikian Bapak Ibu. Nah, untuk presensinya boleh diisi dari kolom chat karena sudah dibagikan oleh Ibu Maida Sitanggang. Silakan diisi. Oke Bapak Ibu, sebelum kita foto bersama, kita simak dulu sapaan dari di Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi berbagi kita berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu semuanya membuka kameranya. Kita berikan senyum termanis kita. Silakan diambil Bapak Ibu Maida. 1, 2, 3. Sudah Bu?
Oke. Demikian sesi berbagi kita. Sampai bertemu kembali di sesi ketiga pada hari ini di pukul berapa ya Bu Meda? 17.00 Ibu, setengah jam lagi. Oke, setengah jam lagi Bapak Ibu. Itu jangan hadir di sesi ketiga kita ya. Di sesi ketiga di 17.00 nanti akan ada Pak William analis dari sana. Dan linknya sudah kami sampaikan di kolom chat. Silahkan disalin dulu, istirahat sebentar Bapak Ibu, istirahat sebentar, lalu disalin linknya. Kemudian jangan lupa untuk mengisi link presensi Bapak Ibu. Ikuti minimal 2 kali kegiatan kita dari seri November ini untuk bisa klaim sertifikat.